Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi Bangka Pos, wabarakatuh. dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto, tuan rumah Dialog Ruang Tengah. Hari ini seperti biasa, edisi spesial kita, calon kepala daerah sudah hadir bersama saya. Beliau adalah yang digadang-gadang sebagai kuda hitam di Pilkada 2024 di Bangka Barat. Beliau adalah Pak Mansa dan Ibu Dwi Aryani yang mendukung tagline Mandiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Dwi ya. Iya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ini untuk kali pertamanya ini. Yes. Jadi hari ini Bu, kita ngobrol santai di Dialog Ruang Tengah. Memang edisi khusus kita soal calon kepala daerah se-Bangka Belitung semuanya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah hadir. Inilah studio kami yang sederhana. Semoga bermanfaat. Ya, latihan dulu. Amin. Sebelum duduk di kursi sebenarnya di Bangka Barat. Oke. Pemirsa, Iya, iya. pertanyaan yang masuk ke kami, ke Bangka Pos itu sebenarnya sudah banyak. Mm-mm. Bercerita tentang Bang Mansa dan Ibu Dwi. Mm-mm. Yang paling mendasar itu kenapa Ibu Dwi? Iya, Bang Edi, ke saya juga banyak Bang Edi. Bukan hanya ke Bang Edi ya. Justru Berarti Ibu Dwi-nya memang ditanya-tanya ini. iya betul. Jadi beliau ini jadi sorotan kan. Ah, Jadi saya justru dari awal pernah sampaikan dengan kawan-kawan ya, kalau saya maju ya, dengan kondisi yang saya lihat hari ini, saya mau jadi bupati, tapi untuk wakilnya harus Ibu Dwi Aryani. harus Ibu Dwi. Iya, harus Dwi Aryani. Nggak ada figur lain? Eh, Sampai sebatas yang terakhir saya bikin pemetaan yang nggak ada. Oh, memang Artinya tidak ada. ya, kan kita maju kan untuk menang ya. Iya. Untuk menang. Nah, secara pemetaan saya melihat memang Ibu ini punya basis ya. Punya basis, dan dalam penghitungan saya itu sangat membantu saya untuk memenangkan pertarungan itu kan. Itu satu. Dan yang kedua, setelah kita menang gitu kan, Hmm. Bangka Barat itu harus ada perubahan. Nah, perubahan yang mendasar itu kalau saya lihat dari keluarga ya, ekonomi keluarga. Nah, Ibu ini punya basis keluarga, terutama pengajian ibu-ibu hampir di semua desa. Dan itu sangat efektif untuk membantu nanti bagaimana pemerintah untuk menyampaikan, membangun perekonomian keluarga kan. Kan itu harus dimulai dari ibu-ibu kan. Dan tentunya beliau sudah sangat profesional lah terkait dengan yang beliau lakukan hari ini, mengadvokasi, kemudian juga beliau mengadakan penyuluhan, bimbingan, dan itu sangat diperlukan nanti ke depan ketika kita menjadi kepala daerah kan. Tapi start awalnya Pak Mansa kemudian apakah sudah memang membidik Ibu Dwi dari awal atau memang sebelumnya ada ya 1-2 nama yang kemudian ditimang-timang oleh tim dan sebagainya? Ya, nama banyak ya. Ada beberapa nama tokoh-tokoh yang sempat disandingkan. Saya juga pernah digadang-gadang jadi wakil kan awalnya. Ada Bang Ipung ingin berpasangan dengan kita kan. Terus Pak Markus juga saat itu pernah menawarkan untuk jadi wakil beliau kan. Dan terakhir atas rembuk dari teman-teman tim, mereka menginginkan saya ke bupati gitu kan. Nah, ketika mereka menginginkan saya ke bupati, saya harus berpikir lagi siapa yang harus jadi wakilnya gitu kan. Nah, akhirnya saya pikir tidak ada nama lain kecuali Ibu Dwi. Iya, Ibu Dwi. Karena atas dasar perhitungan yang tadi saya sampaikan, pemetaan, kemudian basis massa yang beliau miliki, dan yang paling penting beliau ini adalah istri Ustadz Zuri M. Sazali. Iya. Yang kita tahu sendiri memang dua periode memimpin Bangka Barat, dan suaranya luar biasa gitu ya. 2 periode jadi anggota DPD dengan suara yang luar biasa di Bangka Barat. Itu jadi hal yang sangat, itu jadi pertimbangan iya, ya? sangat, dan saya sangat mempertimbangkan itu. Saya katakan tadi, kalau saya maju kan ingin menang. Nah, indikator penangannya itu kita harus punya basis. Basisnya itu sudah dimiliki oleh wakil saya, dan saya sebagai bupati bertugas melengkapi kendaraan untuk maju itu. Maka saya sudah komitmen dengan Pak Ustadz Zuri M. Sazali. Saya akan cari kendaraannya untuk bisa maju. Walaupun terakhir kan
Iya. Hampir luar biasa. hampir ini ya, Hampir nggak jadi. hampir nggak jadi ya. Jadi dengan segala kendala yang luar biasa lah, dinamikanya, Dinamika politik di sana ya. dinamika politiknya luar biasa. Saya dulu waktu sebagai ketua DPD Nasdem Bangka Barat, sekaligus tim pemenangan Pak Haji Sukirman dan Bung Mingming di 2020 itu, saya tidak begitu mengalami kesulitan untuk mengkonsolidasikan, kemudian menyiapkan partainya untuk mereka, itu saya tidak kesulitan. Tapi luar biasa ketika saya maju ini, saya menghadapi banyak kendala, dan saya pikir kalau bukan kehendak Allah saya tidak akan bisa jadi. Ini betul-betul kehendak Allah. Saya meyakini betul. Artinya ada keraguan saat itu. Bukan hanya keraguan, bahkan saya sudah sampai Pesimis ya? di Sempat titik pada posisi nadir ya, pesimis. sudah di titik yang nadir. Artinya saya tidak punya kekuatan lagi untuk itu. Nah, memang didorong oleh teman-teman dari Golkar, Pak Deddy Wijaya, teman-teman dari semua mendorong. Nah, kami bersemangat kembali untuk mempersiapkan, karena ada harapan masyarakat yang ada di bawah menginginkan Bangka Barat harus ada perubahan. Nah, itu yang menyemangati saya kembali untuk kemudian terus berusaha untuk mencari kendaraannya. Dan alhamdulillah kemarin sebagai bukti keseriusan kami berdua dengan Ibu mendaftarkan diri ke KPU, dan itulah bukti keseriusan kami gitu kan. Dan menjadi cakada pertama ya. Iya, dan menjadi Di KPU calon kepala daerah pertama yang mendaftar, dan Ibu adalah pembuka sejarah, satu-satunya calon wanita sepanjang sejarah 20 lebih tahun Bangka Barat berdiri gitu. Ibu orang pertama. Semoga sejarahnya tidak hanya sebagai calon saja, tapi benar-benar jadi. Amin. Baik. Tahan dulu Bang Mansa, kita ke Ibu Dwi dulu. Bu Dwi, ini di Pinang Pak Mansa. Iya. Ibu udah kepikiran memang jawab oke atau mau, atau seperti apa awal-awal? Ya, awalnya saya tidak pernah berpikir ya, karena profesi saya kan notaris PPAT. Saya punya aktivitas di yayasan. Karena saya pengalaman bahwa mendampingi Bapak selama 10 tahun ketika beliau menjabat wakil dan bupati 2005 sampai 2015. Saya banyak ya tahu dekat dengan masyarakat. Nah, itu terus saya lakukan. Saya punya yayasan sosial, saya punya kegiatan yang saya terus laksanakan gitu untuk membangun basis massa bagi saya dan bagi Ustadz. Itu saya terus pelihara selama 20 tahun sampai sekarang. Gitu. Nah, ini saya tidak berharap atau mimpikan untuk apa ya pada daerah tadi seperti itu. Tapi saya punya prinsip bahwa kita jabat itu diminta, bukan meminta. Seperti itu. Makanya saya pasif gitu ya. Nunggu aja gitu. Nunggu aja. Ibaratnya kalau gadis nunggu dilamar gitu lah. Dan terus terang Pak, saya banyak yang minta saya untuk selain Pak Mansa ada? Iya, banyak banget. Jadi termasuk yang sekarang? Yang Mungkin? Bukan. Jadi Enggak, maksudnya yang menjadi calon juga yang sekarang. Ya, jadi masuk calon. Masuk juga ya? dan beberapa yang lain juga yang Bunga desa berarti. Bunga kabupaten berarti Bu Dwi. Alhamdulillah. Jadi tapi tadi sekali lagi saya selalu doa sama Allah dari mulai awal proses sampai sekarang, berikan yang terbaik. Jika memang Allah tadikan ini ada suatu masalah lebih besar di depannya, maka mudahkanlah. Kalau enggak ya udah gitu. Jadi saya orang apa ya? Ya tenang aja gitu, pasif, nunggu, tenang, nggak gerubuk-gerubuk ambisi gitu, pengen enggak gitu. Jadi artinya jalin aja prosesnya gitu. Sampai tadi saya bilang ketika Allah memberikan kemudahan, ya nggak tahu tiba-tiba tadi gitu. Mama saya minta saya untuk mendampingi beliau gitu. Ya kami bilang ya ada partainya enggak gitu ya. Kalau oke, kalau partainya saya bersedia, tapi kalau tidak ada pun ya sudah gitu. Ya, saya seperti itu. Jadi nggak nggak ngoyo lah, nggak ambisi lah. Saya harus jadi enggak gitu. Karena dari dulu saya sama Pak Ustadz berpendapat bahwa kita ngajak hidup itu suatu proses. Kita cuman skenario Allah tuh ada buat kita. Kita cuma ngejalani, cuman ikhtiar, kita tawakal gitu. Dan selalu minta yang terbaik. Itu sih sampai sekarang. Tapi kalau dari Ibu sendiri, dari pribadi Ibu sendiri, pengen nggak sebenarnya? Atau menyangka atau tidak sebenarnya pada posisi sekarang gitu kan? Enggak sih. Enggak? Enggak. Kenapa? Karena saya biasa terjun masyarakat ya. Ya ada penggajabatan saya tetap berbuat gitu, seperti itu gitu. Ya karena ya saya pernah dapat Bapak ya kan. Sampai sekarang pun gitu. Saya terus berbuat walaupun saya ada atau tidak ada jabatan. Ke posisi saya yang sekarang, saya tetap bisa berbuat untuk masyarakat.
Saya punya yayasan-yayasan itu banyak. Gitu. Saya punya kegiatan sosial tuh banyak. Saya sampai terus sampai sekarang. Karena saya apa ya orangnya dari kuliah itu sampai sekarang tuh aktivis gitu. Jadi nggak bisa berhenti dari kegiatan. Berkegiatan. Kegiatan yang saya punya. Jadi beberapa yayasan-yayasan yang saya kelola juga gitu. Itu masih terus berjalan sampai sekarang. Kan banyak nih. Ibu tadi bilang banyak yang berminat lah meminang Ibu. Tidak hanya Pak Mansa. Pertanyaan yang paling mendasar, lalu dari sekian banyak yang ingin meminang itu, apa yang Ibu lihat dari Pak Mansa? Kan Ibu bilang tadi, ada partainya nggak? Beliau aja kempang kempis tuh. Beliau tuh naik turun, bahkan tadi sempat ya drop lah mungkin ya. Sempat drop. Kenapa Bu? Iya Pak, tadi pertimbangan tadi Pak. Yang pertama, ya visi-visinya tuh apa yang Ibu lihat lah dari Pak Mansa lah. Ya, visi misi yang disampaikan itu sejalan dengan perjuangan kami gitu. Ya karena apa? Bangka Barat itu sudah mulai pondasinya itu 2010 sampai 2015. Ya kan? Nah ini sempat terhenti ya. Gitu. 2015 sampai 2024 sekarang. Nah, saya lihat Pak Mansa itu punya concern untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun sama Ustadz Zuhri gitu. Ya kan? Seperti perbatasan gratis itu zamannya Ustadz Zuhri itu sudah ada itu ya 2010 itu ya terus bagaimana meneruskan desa mandiri gitu ya itu adalah poin-poin yang memang kita akan lanjutkan gitu kalau bisa kita tingkatkan gitu ya karena nggak cuma sekedar kalau kita sekarang lah BPJS gratis tapi bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan gitu ya infrastruktur gitu. Ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi hal-hal yang sudah baik di tahun 2010 sampai sekarang itu kita lanjutkan. Gitu. Jadi kita bagaimana meningkatkan ya pelayanan dan memperbarui infrastruktur yang ada. Ya. Berarti Mandiri, Mansah dan Dwi Dwi Aryani dalam tanda kutip akan melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Ustadz Zuhri. Betul. Itu ada item itu berarti. Bukan hanya item ya, tapi memang atau sudah rule programnya sudah rule di dalam programnya. Jadi 4 indikator yang dulu beliau gaungkan untuk Bangka Barat itu, karena saya menyadari dulu beliau jadi bupati 2010 itu saya jadi relawan beliau waktu itu, relawan beliau dan 2015 ya, saya sempat mengikuti proses program beliau itu. Saat itu saya jadi sekdes. Jadi saya memahami betul bagaimana program beliau itu dengan 4 indikator itu. Sehat badannya, kemudian cerdas otaknya, kemudian tenang jiwanya, dan tebal kantongnya. Nah itu indikator utama untuk kemajuan baik secara pribadi, keluarga maupun daerah. Nah inilah yang kami nanti tuangkan di dalam visi misi, dan itu sudah kami fikirkan. Nah tinggal indikator-indikator untuk membreakdown dari keempat tadi ini yang nanti berbeda lah dengan dulu kan, kita harus ada penambahan sesuai dengan zaman kan. Jadi ada beberapa hal-hal yang, tapi kalau bicara tadi yang Ibu sampaikan terkait dengan berobat gratis, memang Ustadz Zuhri dari awal ketika mencanangkan pada saat itu saya tahu betul satu-satunya kabupaten yang mengadakan berobat gratis untuk seluruh warganya. Kaya miskin berobat gratis. Pondasi kesehatan sudah dulu pondasi kesehatan sudah sangat lama diletakkan oleh beliau kan. Nah, tinggal kemudian oleh yang kemarin kan 2020 saya saat itu sebagai ketua tim pemenangan sama yang kami sodorkan. Nah, cuma banyak kendala yang saya lihat hari ini ya terkait dengan pelayanan, kemudian juga fasilitas kesehatan, obat yang masih membeli kan, kemudian darah yang masih menjadi persoalan, fasilitas kesehatan kita masih belum memadai, dan itu menjadi PR ya buat kami kemudian ke depan untuk lebih serius lagi. Artinya tidak hanya bicara pelayanan yang gratis, tetapi itu yang saya sebut tadi harus diperbaiki karena itu hak dasar masyarakat kita, dan itu diamanahkan di dalam undang-undang. Jadi kita tidak boleh artinya untuk tidak melaksanakan itu. Nah itu dari sehat badannya kan. Nah terkait dengan cerdas otaknya itu pendidikan sama juga, ini kebutuhan dasar.
kita di Bangka Barat itu. Walaupun hari ini saya lihat 9 tahun itu kan sudah jadi program. Semua sampai ke pusat juga kan dia bicara 9 tahun itu menjadi kewajiban kabupaten kan, dari SD, dari PAUD, SD dan SMP kan. Nah, cuma menjadi persoalan itu tidak hanya kemudian membebaskan mereka dari SPP. Hari ini juga masyarakat yang tidak mampu, mereka masih terkendala, mau beli baju juga kadang-kadang susah kan. Orang tua sering ngeluhkan. Kami kan sebagai anggota DPRD sering artinya dikeluhkan oleh para masyarakat kita bahwa Pak, kami susah mau beli baju, nggak ada duit gitu kan. Beli buku ya. Terus buku kita kan mesti beli juga katanya kan Pak. Belum lagi yang lain-lain katanya kan. Nah ini kan jadi persoalan, artinya kita sebagai pemerintah kan harus mempersiapkan itu karena ini hak dasar mereka kan. Jadi itu harus kita persiapkan. Maka saya dengan Ibu nanti sudah akan harus menyusun terkait dengan bagaimana mereka juga terfasilitasi ya dari sisi pakaian, seragam, buku, terutama yang tidak mampu ya. Kalau yang mampu ya mereka mungkin nggak mau ya kita kasih baju asal-asalan ya kan. Bukan baju asal-asalan, baju standar. Ya. Tapi kalau mereka yang mampu kan mungkin mereka beda ya ininya, passionnya kan. Nah, kita berikan kebebasan, tetapi hak-hak dasar yang dibutuhkan itu harus betul-betul kita jaga. Dan bukan hanya gratis, tapi harus berkualitas. Begitu juga kesehatan, tidak hanya gratis, tapi harus berkualitas. Tidak cukup dengan gratis. Kalau hanya gratis pendidikan ya mungkin semua orang bisa, tapi kualitas ini harus menjawab tentang IPM kita yang hari ini rendah kan. Jadi kalau tidak berkualitas, maka IPM kita tidak akan bisa naik. Harus berkualitas. Mulai dari apa? Gurunya harus kita perhatikan, insentif mereka, kemudian apa yang menjadi hak-hak mereka itu harus kita penuhi. Tidak boleh ada penundaan-penundaan kan. Jadi ini yang menjadi perhatian, dan saya sering sekali mendapatkan masukan dari guru-guru, Pak kami ini loh udah 3 bulan tunjangan ini nggak dibayar gitu kan. Ini kan lapor ke kita kan gitu. Nah karena ini hal-hal yang mendasar menjadi hak. Nah nanti loh kita nuntut kewajiban, kalau hak saja tidak kita penuhi gitu kan. Ini yang saya maksudkan, harus betul-betul dirapikan dengan baik kan. Itu untuk cerdas otaknya. Cerdas otaknya. Itu. Baik Pak Mansa, sebelum saya kemudian nanti lebih spesifik soal kesehatan, kemudian soal pendidikan dan berbagai sektor yang lainnya yang ada di Bangka Barat, saya mau kembali lagi ke cerita yang awal tadi. Ketika Pak Mansa dan Bu Dwi ini sebenarnya kalau sekarang disebut-sebut sebagai kuda hitam di Pilkada Bangka Barat, karena figur seorang perempuan hadir. Ini sejarah apa yang akan ditorehkan ini ya untuk perempuan. Satu-satunya perempuan yang akan kemudian menjadi aroma wangi di Bangka Barat jika memang dikehendaki oleh masyarakat tentunya ya. Nah kemarin ketika memang Pak Mansa bilang, wah sebenarnya susah sekali. Benar saya mendapati kesulitan itu, sempat mau udahlah saya pasrah lah gitu. Sempat gitu nggak Bang? Ya, tadi yang saya katakan di awal ya, bahwa saya sudah pada sampai titik itu, dan ya memang saya yang menyulitkan kali itu apa? Hah? Mengambil tiket yang di mana yang agak susah nih? Oh begini, kan awal kan saya berada di PDIP ya, menyatakan bahkan mendaftarkan diri di PDIP, dan saya di pertengahan jalan mengetahui bahwa putusan PDIP itu kan bukan ke saya ya. Nah akhirnya saya konsultasi lah dengan orang rumah. Ya sudah, kata orang rumah, kita biasa-biasa sajalah gitu, nggak harus ikut ke pilkada kan. Kalau bicara kebutuhan kita ya sudah cukuplah kita ini kan, tapi karena tuntutan masyarakat lah kita menginginkan ke sana kan. Nah di saat itu teman-teman yang dari bawah ya, memang yang masyarakat juga sangat selalu bertanya kan, Pak Mansa bisa maju nggak, bisa maju nggak gitu yang kan. Menginginkan. Betul, itu yang menginginkan untuk maju. Itu kan artinya suara hati itu kan tidak bisa ditolak gitu kan. Itu yang saya jadi terpanggil kembali untuk kemudian harus berjuang gitu kan. Maka saya bilang, partai mana yang bisa saya ambil ini. Nah pada saat itu Golkar itu kan sudah berada di Pak Markus pada saat itu, Pak Yus kan. Nah cuma Dedi ketua DPD Golkar Bangka Barat itu beliau sampaikan bahwa Bang, kami ini kepengennya Golkar itu bupati bukan wakil gitu kan, kurang lebih bahasanya. Abang mau nggak kalau misalnya kita usung untuk jadi pasangan calon dari Golkar gitu kan. Saya bilang kenapa tidak, Ded, cuma masalahnya kan
Golkar ke 3 kursi Ya, kan, masih kurang putusan 3 MK. sebelum putusan putusan MK, kan, ya. masih kurang 3. Harus 6 kan? Ya, jadi laporlah ke BPJ gitu kan, lapor BPJ, bilang, "Kami ini kan kita sudah di Markus," kata BPJ kan. Tapi ini Pak Ketua dari bawah menginginkan kita harus bupati. Gimana kalau Pak Mansa pasangannya sama Ibu Dwi gitu kan? Pak Mansa mau tapi syaratnya harus Ibu Dwi gitu kata Dedi kan. Saya Pak Mansa udah menyebutkan itu. Sudah saya mensyaratkan. Oh. Itu saya mensyaratkan. Tapi itu sudah linear sejalan dengan pemikiran Dedi. Artinya Pak Mansa mau saya mau jadi bupati. Ya. Golkar boleh usung saya, Ya. tapi syaratnya harus dengan Bu Ya Dwi. betul. Nah, itu disetujui oleh Dedi dan memang sudah sama pemikirannya. Saya pikir juga kalau kita menang Udah ya dikat memang dulu ya rupanya. Iya, sudah dikat dulu gitu kan. Dikunci. Iya, Gitu kan, saya kunci. Nah, akhirnya BPJ ya sudah deh kalau begitu, tapi kita kan cuma 3 kursi katanya kan. Nah, Ya. carilah gimana caranya. 3 Pak lagi Mansa kan, 3 lagi harus cari. Nah, 3 lagi. Nah, itu yang menurut kami sebuah perjalanan yang tidak mudah. Jadi tidak mudah, itu dinamikanya luar biasa. Saya mengalami betul bagaimana dinamikanya. Luar biasa karena memang itu pertarungan yang betul-betul pertarungan menurut saya. Maka saya katakan tadi bahwa ketika kita mendapatkan 3 itu petunjuk kemudahan yang diberikan oleh Allah. Jadi saya pikir ini jalan sudah terbuka. Jadi tinggal kita menjalani saja. Itu kan? Nah, kemarin saat mendaftar saya sampaikan ini titik yang memang kami berada di sini itu bukan atas kehendak kami semata gitu kan. Tapi ada tangan kekuasaan yang sudah mengantarkan kami ke sini kan. Nah, itu artinya bagi kami sebuah keyakinan dan pertanda bahwa akan mudah kami ke depannya untuk memenangkan ini gitu. Tapi sempat ini nggak? Sempat agak berbeda nggak perasaannya kan ketika tadi kita mengikuti peraturan yang lama kan harusnya 6 kan? 20%. Kemudian MK memutuskan 3 ya. itu kan harusnya ngapa nggak dari kemarin gitu. Jadi nggak repot-repot kan? 3 ternyata cukup kan kalau dengan putusan MK. Ya, tapi saya berkeyakinan bahwa ujian itu diberikan kepada orang yang mampu. Nah, itu. Artinya saya tidak menyesali apa yang sudah kami lakukan untuk mendapatkan 3 kursi itu. Dan saya merasa bersyukur karena ada 3 partai yang hari ini membersamai kami. Ditambah lagi kemarin ada 2 lagi yang ikut membesarkan hati kami ya kan. Betul. Gelora sama Partai Umat. Ya, Walaupun secara formal mereka nggak bisa dicantumkan ke KPU kan, tetapi itu mereka menjadi amunisi kekuatan kan nantinya untuk memenangkan ini. Saya bersyukur ada 6 partai politik yang hari ini bersama-sama dengan kami untuk sebuah mimpi besar kami tentang Bangka Barat. Ya. Tapi saya lebih tertarik kenapa? Karena Pak Mansa bersikeras saya siap memimpin Bangka Barat, tapi harus didampingi Bu Dwi. Seistimewa itukah Ibu Dwi? Ibu Dwi-nya apa Pak Zurinya? Ibu Dwi mendengar itu bagaimana Bu Dwi? Enggak, istimewa loh ini Bu. Sama pas saya juga ngalamin gini. Kami kan punya konstituen ya, betul, yang kita jaga gitu sampai pemilihan bupati ke bupati sampai ustadz ke DPD 2 periode kan. Kita punya basis massa yang solid lah ibu-ibu gitu ya. Saya punya tadi yayasan, saya punya sekolah yang semuanya ibu-ibu ya. Yang saya punya anak buah juga semua ibu-ibu. Dan mereka sering gitu curhat ke saya. Bagaimana sih Bangka Barat sekarang gitu ya. Mereka curhat, kita ingin perubahan, kita ingin sesuatu yang baru. Mereka punya harapan gitu. Kenapa nggak ibu aja maju gitu. Karena kita pengen Bu, ibu yang merubah itu semuanya. Jadi ibaratnya sejalan ya, ibu-ibu minta saya, itu suara-suara ibu nih ya, gitu. Yang mungkin dari Pak Mansa minta dari sebagai Pak Mansa. Jadi artinya tadi mereka punya harapan, gitu. Dan alangkah apa tadi ya, suara-suara hati ini, tadi saya bilang kadang tadi, dan itu semakin kuat gitu, datang ke saya, Bapak organisasi perempuan gitu ya, baru datang, ayo Bu kami dukung, ayo Bu perempuan, ayo kita harus maju, harus gini-gini. Jadi artinya mensuarakan perempuan gitu, bahwa kita harus perubahan Bangka Barat itu, yuk apa, tadi kendala tadi, banyak mereka saya minta satu, saya bilang sekali lagi saya minta restu suami kan, kata Bapak nomor 2 aja lah, Dek, gitu kan, biarlah cari yang memang orang-orang yang bisa nyambung visi misinya itu. Seperti itu. Dan kebetulan tadi ya Pak Mansa juga visi-visinya ya sejalan dengan yang saya juga harapan-harapan masyarakat ya yang akar rumput ya. Karena saya sering turun juga ke bawah dan dengan keluhan-keluhan mereka juga. Udah jadinya akhirnya kami berjodoh gitu loh Pak. Itu ceritanya. Jadi klik.
klik, nyambung gitu loh. Iya. Bersedia dipinang gitu. Ya, Berpinang untuk memimpin Bangka gitu Barat. ditanya. Jadi ya sama Pak, jadi suara-suara yang Iya. di bawah gitu, Baik, seperti baik. itu. Artinya memang pemirsa Bangka Pos, pasangan mandiri ini bisa hadir, bisa sampai di KPU dan sampai kemarin dinyatakan lengkap ya semua ya. Betul. Berkasnya udah lengkap, itu tidak mudah. Prosesnya berliku-liku. Tapi Bu Dwi tahu nggak beliau berliku-liku susah? Tahu, Begitu. saya Tahu ya? Tahu. Karena saya juga ngikutin beliau soalnya kemarin. Lagi di mana Bang? Wah, lagi ngurus ini ya. Katanya dia. Iya, dan saya tetap berdoa berikan terbaik gitu. Kalau emang Iya. saya masih tadikan untuk yang terbaik, berarti Allah mudahkan. Kalau nggak ya sudah gitu, ya udah gitu, seperti itu. Jadi ya kita tadi, saya nggak ada beban, nggak ada apa ya ngoyo gitu ya, santai aja gitu. Berarti ya udah jalanin aja deh prosesnya, seperti itu kalau. Oke, siap. Memang mandiri berarti sudah siap tarung di Pilkada 2024. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik. Selanjutnya Bang Mansah Mm. sama Ibu Dwi, masing-masing tentu melihat, menganalisa, mengevaluasi apa yang terjadi dengan Bangka Barat saat ini. Itu kan jadi bekal nanti. Betul. Seperti apa. Nah, kalau Ibu Dwi dulu deh kalau ini. Mm. Ibu Dwi dulu. Catatannya untuk Bangka Barat selama Ibu berada di sana. Bagaimana Ibu melihat Bangka Barat saat ini? Yang pertama masalah ekonomi. Ya, kan terus terang ya ekonomi ya tahu ya sih secara global ya bubble itu. Ya. Ya ibu-ibu curhat, ya apa-apa mahal ya kan. Apalagi semenjak TI sudah mulai sepi ya gitu. Makanya kita konsen di untuk 2024 ini kita gaungkan masalah ekonomi. Tadi ya untuk menebakkan kantong masyarakat itu. Ya karena memang program-program yang sudah kita jalankan tadi yang usaha di 2010-2015 itu banyak belum selesai gitu. Ya, jadi masyarakat butuh peningkatan di ekonomi. Karena gini, semua masalah-masalah itu ya, masalah ketahanan keluarga, masalah-masalah di masyarakat itu ujung tempat kan ekonomi, semua di ekonomi, masalah kriminal segala macam ekonomi gitu. Jadi memang ketika ekonomi kita benahin gitu, maka itu akan selesai gitu ya. Dengan apa? Yang pertama mungkin dengan pemberdayaan UKM gitu ya. UKM bagaimana kita akses permodalannya gitu. Lalu kita pembinaan mereka gitu ya. Lalu berusaha untuk memasarkan. Karena selama ini UKM kami jual tapi nggak ada yang beli gitu. Masalahnya gimana gitu. Itu kadang-kadang tuh yang saya perhatikan itu masalahnya gitu sampai pemasaran. Karena mereka bikin nggak ada yang beli gitu kan, nggak ada yang masarin. Lalu ya yang kedua adalah bagaimana masyarakat ini ya apa yang dibutuhkan masyarakat itu, misalnya kita ada sektor pertanian, perkebunan ya dan juga perikanan gitu. Berapa sih masyarakat itu rata-rata yang kebun ya, mereka kalau kita data kita harus mapping dulu itu berapa sih lahan pertanian yang ada di Bangka Barat itu ya, berapa sih ibaratnya lahan kebun gitu ya yang mereka miliki. Keperluan mereka tuh apa ya, misalnya mereka tuh hasil panennya kurang bagus karena mungkin bibitnya kurang bagus atau pupuknya kurang gitu. Ini akan kita mapping gitu. Jadi apa yang masyarakat butuhkan itu yang berusaha kita usahakan istiakan melalui program-program kita ke depannya. Yang ketiga adalah kita pengen menginikan masyarakat wirausaha gitu ya. Selain UMKM juga bagaimana masyarakat itu juga tadi kemandirian tadi gitu. Karena kita pengen bahwa kita bisa sejahtera kalau kita udah mandiri. Seperti itu kan. Nah, itu jadi ada satu tagline kita ya, mandiri dan sejahtera. Kalau masyarakat udah mandiri gitu, ya itu otomatis akan sejahtera. Sehingga masalah sosial tuh bisa diminimalisir gitu. Seperti itu. Jadi itu sih kalau menurut saya ekonomi. Berarti lebih ke ekonomi, kemandirian ya, menumbuhkan kemandirian, UMKM segala macam. Terus juga kalau yang kedua tuh saya bilang juga desa. Karena desa mandiri tuh sudah mulai kita terapkan 2010-2015. Oke. Gitu. Kenapa di desa? Ya, sekarang masa jabatan kadis 8 tahun loh. Iya, betul. Lama tuh. Lama banget ya kan? Artinya di sinilah harus ada sinergitas antara bupati dengan desa. Betul. Dan bagaimana kita pengen gitu ya memberdayakan dan meningkatkan aparatur desa dan kesejahteraan ya aparatur desa gitu. Ini kan ujung tombak loh. Iya. Gitu. Kalau desa mandiri, alhamdulillah masyarakat tuh mandiri gitu. Dari desanya sebagai ujung tombak dari pemerintahan itu. Yang gitu. Jadi ibarat sinergitas antara desa dengan bupatinya gitu. Jadi ini yang saya lihat bahwa di desa ya ujung tombaknya dari
semuanya itu gitu. Jadi yang ketiga adalah bagaimana nanti ke depannya kita dengan APBD yang ada kita kelola secara profesional dan akuntabilitas gitu, dan transparan gitu. Manfaatkan dari yang ada untuk kepentingan yang lebih optimal gitu, ya kan? Jadi kan pada ini kan saat ini orang ngeluh defisit gitu. Padahal kan kita bisa mengelola secara optimal, secara gitu, efisien dan transparan, ya itu cukup insya Allah. Insya Allah. Apalagi nanti semoga kalau Allah mengizinkan Mandiri lagi yang mimpin kan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bisa terkelola dengan baik kan gitu ya. Itu aja sih sebenarnya Oke. keluhan masyarakat ya. Poin itu sebenarnya yang dengan dan kita ya tadi hadir memberikan solusi gitu, Kepada harapan masyarakat. kepada masyarakat. Itu aja sih. Kalau Pak Mansah, catatannya untuk Bangka Barat. Ya, jadi itu tadi Bang Edi kan sudah dengar ya. Iya. Artinya nggak salah ya saya pilih wakil situ ya. Iya. Artinya beliau mampu menjabarkan itu dengan baik. Udah menunjukkan lah Iya, sudah menunjukkan bahwa kepantasan artinya, dia ya, untuk mewakili pantas itu dia kan. mewakili, membantu saya nanti kan Iya. sebagai kepala daerah untuk mensinergikan kepentingan masyarakat Bangka Barat kan. Nah, saya juga kemarin sampaikan dengan Pak Ustadz bahwa kita melihat Bangka Barat ini kan harus mengetahui dulu persoalan. Betul. Nah, itu kan saya 2 periode di DPRD provinsi itu menggali dan melihat sekaligus membersamai bagaimana persoalan-persoalan itu yang ada di tengah-tengah masyarakat kan. Maka baru kita bisa memahami, oh isu strategisnya ini loh. Nah, permasalahannya ini loh. Nah, baru kita bisa membuat arah kebijakan kan. Arah kebijakan kita ke sini nanti sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa ini persoalan-persoalannya. Nah, persoalan-persoalan itu kan sangat kompleks ya kalau saya katakan dengan kondisi hari ini. Bangka Barat orang katakan saya kemarin bicara dengan banyak kawan-kawan di birokrasi ya yang ada di Bangka Barat kan. Mereka katakan kita udah beberapa tahun ini defisitnya luar biasa, sudah melebihi dari ketentuan gitu kan. Nah, defisit itu kan artinya ada salah dalam pengelolaan menurut saya. Kalau duit sih dulu di zaman Ustadz Zuri bahkan lebih rendah. Nah, infrastruktur semua terjaga, bisa dilaksanakan dengan baik kan. Nah, kemudian 10 tahun terakhir ini itu yang saya lihat, artinya arah pembangunan kita itu dia tidak bisa tidak simultan jalannya. Jadi sehingga kami berpikir ini harus kita kembalikan dulu ke awal, tujuan awal kita, baru kita tata. Nah, sekarang ini kan kalau saya lihat kita harus konsen dulu nih di birokrasi kan. Reformasi birokrasi ini penting loh, karena mereka kan ujung tombak pelayanan. Tadi Ibu katakan bahwa pemerintah desanya kan. Nah, kalau kita di pemerintah daerah ya SKPD yang kita punya, itu harus betul-betul diperhatikan loh. Hari ini seperti apa kesejahteraan mereka, TPP mereka. Kan sebelum kita menuntut hak kan, menuntut kewajiban kan, hak-hak mereka itu harus diperhatikan. Ini saya lihat berapa tahun terakhir ini kepala dinas saja tidak punya mobil operasional ya. Bagaimana mereka mau bisa memberikan pelayanan yang optimal ketika mereka tidak diberikan fasilitas gitu kan. Ini kan harus kita kembalikan loh hak-hak itu, karena itu kan menunjang bagaimana kita bisa meningkatkan potensi. Kan kita bisa mendapatkan memperbesar PAD kita. Itu kan salah satunya kan dari kerja dari kawan-kawan SKPD ini. Nah, tunjangan mereka bagaimana? Kalau guru-guru tadi yang saya katakan kan harus dipenuhi semua yang menjadi kebutuhan mereka. Jangan sampai mereka berpikir tidak concern, justru demi untuk menutupi kekurangan kehidupan kesejahteraan mereka ke arah lain gitu kan. Bukan concern terhadap pekerjaan. Nah, ini mesti kita benahi. Dan ini menjadi hal utama yang harus kita benahi. Nanti masuk skala prioritas. Iya, berarti. masuk skala prioritas. Bahkan saya isi di atas kali untuk birokrasi yang profesional itu kan. Nah, itu harus betul-betul kita perbaiki. Nah, baru kita bisa menuntut hak. Hak kita apa? Kita ingin pelayanan masyarakat itu harus terlaksana dengan baik. Ketika mereka sudah diberikan hak, maka kita tuntut kewajiban ya. Maksud saya kewajiban. Nah, kewajiban mereka melayani. Saya maju ini menjadi bupati, saya tidak ada berpikir bahwa ini kekuasaan, bukan. Tapi saya hadir bersama Ibu, kami ini sebagai pelayan. Nah, ini harus sama pemikirannya dengan teman-teman di birokrasi. Mereka harus berpikir bahwa kita hadir ini karena sebagai pelayan, melayani, dan mereka harus mampu melayani
Karena visi misi kita ini tidak akan bisa jalan kalau mereka tidak mampu kemudian breakdown melaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka harus mampu sebagai pelayan. Sama di semua lini. Di kesehatan, pendidikan, semua infrastruktur, semua harus mampu melayani. Nah, ini yang sering kami lihat justru paradigmanya yang terbalik kan. Teman-teman ASN ini mesti kita rubah cara berpikirnya, bahwa kita harus mengembalikan tusi kita itu adalah pelayan kan. Jadi orang ketika datang ketemu kita kan enak, kita merasa dilayani. Ada kan stigmanya kan begini kita orang. Kalau berobat gratis, kami pelayanannya asal-asalan, Pak. Padahal kan nggak gratis itu kan. Masyarakat itu bayar loh melalui pajak kan. Yang dikumpulkan dari sekecil apapun kan, yang masuk kemudian dihimpun menjadi APBD. Nah, berobat gratis itu APBD yang bayar. Artinya kan duit masyarakat, betul nggak? Nah, kan artinya pertanyaannya nggak gratis loh itu bayar. Bahkan APBD kita kalau tidak salah 2020 itu rata-rata tidak kurang dari 50 miliar loh untuk mengcover kebutuhan BPJS itu. Untuk Artinya kesehatan, ya untuk kesehatan. Tapi dari mana duitnya? Dari APBD. APBD itu dari mana duitnya? Dari masyarakat. Nah, ayo pelayan-pelayan kesehatan kita jangan berpikir karena mereka gratis kemudian abai kan. Itu duit bayar loh. Itu kan? Bisa seenak-enaknya Nggak misalnya. boleh. Maka paradigma ini harus dirubah. Bahwa mereka itu harusnya di kelas atas bukan di kelas bawah kan. Pelayanannya harus yang terbaik. Bukan pelayanan yang asal-asalan kan. Tapi Mandiri sejauh ini sudah ada program khusus nggak untuk meningkatkan kembali ekonomi masyarakat? Iya, ini makanya tadi saya katakan birokrasi ini ujung tombak. Kita tidak akan mampu menggali potensi untuk meningkatkan PAD kalau mereka tidak bekerja dengan betul. Nah, kita berikan dulu mereka hak yang baik sehingga mereka nyaman bekerja dan serius bekerja, baru kita menuntut hak. Dan hak itu salah satunya mereka mampu menggali potensi-potensi yang ada. Kami sudah mapping potensi-potensi yang ada itu. Dan nanti kan nggak mungkin kita langsung ke masyarakat kan, harus melewati dinas sebagai SKPD pelaksana kan, teknisnya ada di mereka. Nah, mereka harus mampu menerjemahkan visi misi kita itu, kemudian baru mereka melaksanakannya di bawah dengan betul. Nah, ini yang kita jaga, kita kawal dengan sebuah kesepakatan, kesepahaman, kesejalanan dalam melaksanakan tujuan visi misi itu. Ini saya yakin teman-teman itu ketika kita ajak bersama untuk satu tujuan yang mulia, saya pikir nggak ada yang jadi persoalannya. Kalau Bangka Barat nih Bang, Abang melihatnya apa yang akan menjadi sektor unggulan di ke depan? Bangka Barat ini luar biasa. Bangka Barat, pertama kalau kita lihat dari sekarang kan itu tadi saya katakan ada isu strategis yang ada jadi persoalan. Salah satunya adalah perekonomian yang tadi Ibu sampaikan. Nah, potensi daerah kita Bangka Barat ini itu sama ya. Bangka Belitung juga kalau saya lihat secara garis besar sama. Saya sebagai wakil ketua tim penyusun rencana pembangunan jangka panjang RPJPD-nya Bangka Belitung. Saya sebagai wakil ketua di DPRD. Saya tahu betul. Jadi bagaimana persoalan isu strategis dan arah pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Maka saya ini nanti akan jabarkan ke RPJMD kami selama 5 tahun. Nah, potensi ekonomi kita, Bangka Belitung ini kan semua, saya sering katakan di beberapa media, tidak ada yang tidak ekspor. Semua potensi unggulan itu ekspor kita. Kita punya perkebunan sawit, ekspor itu. Kita punya tambang timah, ekspor itu. Kita punya lada, ekspor itu. Kita punya karet, ekspor itu. Dan hampir semua ya, hasil-hasil dari alam kita ini semua diekspor. Artinya kalau kita bicara itu kan luar biasa. Tidak semua daerah loh memiliki potensi seperti ini. Nah, ini yang mesti kita kembangkan. Nah, hari ini saja mohon maaf, saya sering katakan di beberapa media, pangan kita, ketahanan pangan kita itu bukan baik-baik saja loh. Ketahanan pangan kita itu, beras kita 70% masih mendatangkan dari Jawa dan Sumatera. Padahal kita punya ribuan hektar yang hari ini tidak terkelola dengan baik. Nah, ini menjadi concern saya, bahwa nanti kami Bangka Barat itu, kita punya ribuan hektar yang hari ini mesti terkelola dengan baik. Saya sudah bicara dengan beberapa teman-teman yang nanti akan membantu kami untuk bagaimana mengelola sawah ini, sehingga sawah ini bisa menjadi ketahanan pangan buat Bangka Barat. Kita tidak lagi impor nggak perlu beras ngirim dari luar lagi. Iya, nggak perlu Bangka Barat lagi. bisa memenuhi diri sendiri. Betul. Itu menjadi Sesuai concern. dengan tagline, mandiri. Iya, mandiri. Ini penting menurut saya. Dan hari ini tidak terkelola. Alat-alat alsintan, alat-alat untuk mereka bercocok tanam itu masih sangat
sangat tradisional. Kemudian PPL kita juga masih belum di-upgrade. Kadang-kadang mohon maaf, masih pintar petaninya dari PPL-nya. Itu bukan salah PPL juga, karena memang mereka tidak pernah terupgrade gitu keilmuannya kan. Itu harus ada advokasi anggaran untuk mereka. Mereka mesti dididik untuk menyesuaikan kondisi yang hari ini kan. Nah, itu tugas kita nantinya untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, kemudian daging. Selain kita mesti swasembada beras, kita harus juga swasembada daging. Daging kami mencatat di provinsi itu 1.300 ekor per bulan loh, Pak. Per bulan 1.300 Bangka Barat? ekor. Bangka Belitung. Atau Bangka Belitung? Ya, termasuk Bangka Barat kan di dalamnya. Dan itu semua masih didatangkan dari daratan Jawa dan Sumatera. Lalu pertanyaannya kita bagaimana? Apakah kita tidak mampu swasembada daging? Sangat mampu. Dan itu akan ditarik juga ke Bangka Barat? Iya, saya katakan dulu saya ini sebagai bagian penyusun perda perkebunan kelapa sawit, dan isi di dalamnya itu ada integrasi sapi sawit. Nah, ini yang mesti kita kedepankan nanti. Kita mesti mampu untuk memanfaatkan lahan-lahan sawit itu, dan dia bisa bersinergi dengan peternakan. Kenapa kita mesti ambil dari luar? Dan saya terkait dengan kebutuhan anggaran, kita tidak akan pergunakan APBD. Saya sudah bicara dengan teman-teman yang nanti akan concern untuk mengurus dua ini. Pertama, ketahanan pangan dan peternakan. Dan kita akan pergunakan dana perbankan nanti. Dan ada apalis yang akan menjamin untuk kegiatan Ada itu. investornya? Ada, bukan investor, tapi apalis yang akan menjamin. Dan modalnya nanti dari perbankan. Dan itu akan Oh, itu sudah ada? sudah ada, dan saya sudah bicara konkretnya seperti apa pelaksanaan. Dan kita tidak hanya bicara tentang itu, kita mempersiapkan juga peralatan, kemudian yang dibutuhkan oleh petani seperti tadi yang Ibu katakan. Kita tidak perlu bergantung dengan pupuk subsidi ya, dengan kekuatan dana perbankan nanti kita bisa untuk melakukan itu, tidak mesti bergantung dengan subsidi. Yang subsidi saya pikir pusat saja masih kesulitan hari ini untuk memenuhinya. Tetapi kalau kita punya kreativitas, inovasi, saya yakin ada jalan untuk itu. Dan potensi sudah ada. Tapi kalau spesifik nih, ini pasti agak sedikit jauh lebih ini. Spesifik khusus Bangka Barat kan sangat terkenal dengan beberapa hal. Satu, pertambangan. Iya. Satu juga bagaimana dengan pariwisatanya. Betul. Kemudian juga siapa yang tidak kenal ladanya. Betul. Iya kan? Nah, coba satu-satu, Mansa. Ya. Misalnya, kalau untuk pertambangan seperti apa, pariwisata bagaimana, kemudian spesifik lada dan sawit seperti apa? Iya. Pertambangan tidak bisa kita lepaskan. Saya menyadari betul bahwa ketika terjadi persoalan tata kelola kemarin yang sempat heboh ya, 271 triliun sampai terakhir ini di angka 300 triliun itu menandakan bahwa kita masih sangat bergantung dengan tambang. Ketika terjadi persoalan kemarin, ekonomi kita jadi jeblok sampai ke titik 0, sekian, 1, sekian. Itu kan luar biasa, sampai kita bukan lagi inflasi tapi deflasi ya, artinya tidak ada daya beli. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanda bahwa ternyata tambang itu tidak bisa kita pungkiri masih menjadi faktor penyokong yang sangat penting ya. Nah, hanya tata kelola yang perlu kita perbaiki. Tata kelola Bangka Barat hari ini kan dengan pasca kejadian kemarin kan harus kita mengacu kepada peraturan Kementerian SDM ya. Salah satunya kan masyarakat itu bisa menambang di wilayah penambangan rakyat. Bangka Barat tidak mengajukan. Itu yang saya katakan, kok Bangka Barat nggak mengajukan WPR ya? Wilayah penambangan rakyat kan nggak ajukan. Bangka Tengah sudah. Bangka Belitung Timur sudah. Nah, pertanyaannya kok Bangka Barat nggak mengajukan? Padahal kita punya wilayah pertambangan. Loh, kita punya masyarakat terutama di daerah Pari 3, kemudian Mentok, Terbang Tritip. Itu kan masyarakat kita masih sangat bergantung. Bergantung Tapi pada pertambangan kan? di mana loh advokasi pemerintah daerah untuk mengajukan wilayah pertambangan? Kan tidak ada. Ini yang artinya kita harus sebagai pemerintah jangan biarkan loh masyarakat selalu berada di wilayah-wilayah yang abu-abu atau wilayah ilegal kan. Harus kita betul-betul mereka jamin ketika mereka menambang itu mereka tidak ilegal gitu. Nah, salah satunya pengajuan PPR kan. Dan itu menjadi salah satu Iya, program betul. mandiri. Program mandiri untuk pertambangan. Nah, pertambangan Bangka Barat itu kan sudah dari dulu ya. Unmed, peleburan timah itu kan adanya di Bangka Barat. Dan terakhir kan mereka mengatakan akan membangun hilirisasi di Tanjung Ular. Tapi sampai hari ini kan tidak. Nah, ini nanti saya tuntut sebagai kepala daerah loh. PT Timah harus bangun loh hilirisasi di karena itu yang menjadi
PR mereka yang hari ini belum. Betul. Nah, kalau itu sudah terlaksana, itu kan menjadi industri ya. Nah, ketika industri kan dia berdampak kepada apa? Lapangan tenaga kerja, kemudian terjadi perputaran uang di dalamnya, kemudian ekonomi kita bisa lebih baik kalau ada itu. Nah, minimal mereka dulu yang mulai. Nanti setelah mereka mulai, maka kawasan industri terpadu itu akan masuk nanti dari yang lain-lain. Nah, mereka dulu sebagai yang bertanggung jawab kan, karena mereka yang mengajukan dulu untuk wilayah hilirisasi. Bahkan presiden juga sudah datang ke situ. Nah, pertanyaan kita sampai hari ini tidak jelas di Tanjung Ular itu seperti apa statusnya Itu kan? hilirisasi itu keinginan atau mimpi yang hanya cuma jadi mimpi. Belum bisa terrealisasi. Iya, Siapa tahu nanti betul. Mandiri Ya. bisa mewujudkan Iya, itu kan. Insya Allah, iya. insya Maka Allah. tadi saya katakan kalau kita ingin mandiri, maka itu yang mesti kita perkuat untuk hilirisasi. Tidak hanya kita bicara tentang hilirisasi tambang, tapi juga hilirisasi perkebunan. Satu-satunya provinsi yang belum punya refinery Ya. ini menjadikan CPO menjadi minyak jadi kan. Ini jadi. Nah, Bangka Belitung, provinsi lain sudah punya. Kita satu-satunya yang belum punya. Maka harga TBS kita hari ini tidak baik-baik saja dibandingkan dengan Sumatera. Mereka sudah punya hilirisasi. Mestinya Bangka Barat TBS harus sudah- ada itu. Makanya hilirisasi itu harus berdiri di Bangka Barat. Betul. Sudah dari dulu Kan kita sebenarnya. bisa tinggal mencontoh dari seberang. Betul. Belitung Timur sudah ada. Sudah ada. Ya walaupun di Belitung Timur dia masih di minyak. Ya, tapi belum- minimal dia ya, sudah betul. memulai. Tapi kita menginginkan dia punya nilai tambah yang lebih dari yang Belitung Timur ya. Kita refinery-nya untuk betul-betul jadi ya. Jadi artinya seperti seperti Bimoli dan lain-lain. Itu sudah ada sih, investornya sudah ada. Nah, tinggal mereka trust yang hari ini belum ada karena mereka belum percaya dengan pemerintahan yang hari ini. Mohon maaf ya. Boleh Tapi loh itu Pak, menurut saya. pemirsa. Ya. Belum aja jalan investor sudah ada loh. Iya, dan itu betul-betul Sudah duluan. saya sudah Sudah, sampai ke oke. situ ya bicaranya. Oke, oke, Ya. oke. Kemudian kalau itu kan pertambangan, Gitu, betul. ya kan? Betul. Tapi jangan coba saya mau ke Bu Dwi-nya yang menjawab. Kalau pariwisata Bu, Bangka Barat Iya, pariwisata. iya. Jadi potensi besar Bangka Barat ya pariwisata. Yang Iya. pertama wisata sejarah. Mm-mm. Betul, Kita punya betul. Menumbing loh. Betul. Kenapa sampai sekarang tuh sepi gitu? Mm-mm. Gak ada penambahan minimal. Internal Bangka Barat sendiri ada anak-anak sekolah. Yuk wajib loh kita ngeliat sejarah nih Bung Karno oke. dulu gitu loh. Oh, dimasukkan dalam iya, program pendidikan gitu ya. Pendidikan. Betul, Wajib pendidikan. nih dari SD, dari TK, SD, SMP, SMP. SMA wajib ke sana sebagai belajar sejarah. Gitu. Founder-founder kita siapa sih? Mm-mm. Gitu. Ini ada loh di Mentok. Yuk, gitu. Jadi diramaikan kembali. Jadi minimal orang luar ngelihat gitu. Bangka Barat tuh potensi loh sejarahnya. Kenapa kita nggak optimalkan? Minimal orang-orang luar Bangka tuh ke Menumbing gitu pertama kali. Betul. Ya. Karena pertanyaan sekarang orangnya buat ngapain? Tentulah, yang langok kami. Gitu. Oh, tahu Bu berarti ya. Ibu tahu berarti ya. Jadi artinya sebenarnya Masya Allah gitu ya. Menumbing itu yang harus kita benar-benar bagaimana itu jadi rame, nggak kesan angker gitu ya, nggak orang apa ya itulah kumuh kesannya. Jadi itu kita pengen ini optimal kembali ya. Ajak masa itu materi sejarah. Gimana Bung Karno memperjuangkan di situ gitu. Anak-anak sekolah lah minimal gitu. Dari kita pertama di Pemda mewajibkan siswa untuk datang ke situ, belajar di situ gitu. Lalu baru kita tadi ya masyarakat umum sehingga rame gitu. Itu pasti orang jual-jual itu pasti laku kok. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah wisata budaya. Kita punya perang ketupat, kita punya ini pesta kampung segala macam. Ini sebenarnya kita di Jawa loh. Mereka punya momen-momen festival ya orang terus ini pada datang gitu. Betul. Karena ini suatu hal yang bisa punya nilai jual. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik gitu. Bisa memaksimalkan potensi pariwisata kita dengan baik gitu. Kalau pantai kita nggak itulah oke lah itu udah biasa pantai. Tapi bagaimana pesta-pesta adat tadi ya kan? Momen-momen itu adalah satu hal yang nggak dimiliki oleh orang luar yang kita miliki di Bangka Barat. Gitu. Ya. Ini perang ketupat kan ya kan itu suatu potensi rebokasan, ya kan, pesta-pesta kampung, segala macam, ya jering segala macam. Artinya tuh sebenarnya tuh tadi ya pariwisata budaya. Itu dua kelebihannya. Kalau pantai udah biasa, dua ini kita punya dua yang bisa kita optimalkan. Yang mungkin tidak dimiliki Ya, wilayah lain gitu kan. Iya. Sejarah dan budaya. Ini yang kita optimalkan Pak. Gitu kan ini selama ini ya belum dilirik gitu ya. Kita belum optimal. Kita tuan rumah loh Bangka Barat ini. Jangan sampai orang di Mentok Numpang lewat ya. numpang lewat doang. Ya, Bangka Pinang pasti padi aja gitu aja, tapi kok orang rame gitu ya. Bahkan kita punya lebih loh sebenarnya. Bangka Barat itu yang kita harus gali kelola. Itu PR yang mestinya harus dipikirkan matang-matang. Betul. Bagaimana membuat orang
betah di Bangka Barat, Betul. datang tapi berlama-lama. Betul, Ya. betul. Ya kan? Benar, Betul. saya setuju dengan Betul. Bu Dwi dan Pak Mansa. Bangka Barat itu punya wisata yang orang lain nggak punya. Mm-mm. Nggak hanya di kita Bangka Belitung, nasional aja nggak punya. Betul. Itu internasional loh. Iya. Iya. Ya, Iya. Nah, kita banyak momen berpartisipasi. Tinggal buat kemasannya aja. kali, Bu, ya? Kemasannya aja. Iya. Di Betul. branding gitu loh. betul. Dia laku dijual tingkat nasional, internasional bisa laku Hmm. dijual gitu loh. Hmm. Itu sebenarnya Hmm. desa wisata. Ya kan kita punya masing-masing. Betul, betul. Ada air panas di Dendang, Hmm. ya kan? Sebenarnya itu yang harus kita optimalkan Benar. gitu. Sebenarnya banyak potensi supaya mereka bisa narik wisatawan datang ke tempat kita. Minimal lokal lah gitu. Kalau perlu nasional. Mm-mm. Banyak loh ibaratnya Tapi yang ada yang kemudian berpikir untuk mengembangkan satu wilayah itu, Mm-mm. mengembangkan ide-ide kreatif seperti itu juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Nah, bagaimana kemudian seorang Pak Mansa dan Ibu Dwi mengantisipasi atau menjawab Iya. hal-hal yang seperti itu? Mau nih kita mau bangun pariwisata, mau bangun ini, sementara Iya. misalnya anggaran minim, misalnya. Hmm. Itu ada strategi khusus ya Iya, untuk mengantisipasi iya, itu, Pak iya, Mansa? iya. Kebetulan saya ini besok ya. Besok itu hari Jumat pengesahan Perda Desa Wisata. Hmm. Nah, saya masuk di dalam Oke. penyusun itu. Kami di dalam Perda itu menjawab persoalan itu. Jadi Oke. tidak mesti dana APBD itu semua dipergunakan untuk hal-hal yang tadi. Itu harus muncul karena desa wisata dia bicara bagaimana desa itu dia mengelola, menumbuhkan dan tanpa merubah, tanpa membuat sesuatu yang luar biasa, tetapi dengan sesuatu yang sederhana tetapi dampak ekonomi dari itu yang dirasakan oleh masyarakat. Maka salah satunya kita tidak perlu bangun hotel, tapi bagaimana kita menginginkan ada homestay yang terbangun di desa-desa, Oke. yang jadi investornya nggak perlu harus dari luar, investornya cukup masyarakat Investor kita lokal jadi ya? pemilik. Atau masyarakat Mereka itu yang sendiri jadi ya? mereka yang jadi pemiliknya, jadi investornya. Kan kalau selama ini kan seolah-olah pariwisata itu mesti ada investornya dengan anggaran yang luar biasa begitu kan. Kita robah karena hari ini orang sudah berpikirnya kalau di luar sana dia tidak begitu, tapi masyarakat di sana yang harus dilibatkan dan berpartisipasi. Nah, bagaimana peranan dari pemerintah daerah? Pemerintah daerah harus mampu mensinergikan ini. Saya kemarin sampaikan, saya waktu di Bandung saya kupas tentang bagaimana Jawa Barat dia membangun dengan menghilangkan ego sektoral. Jadi semua dinas SKPD dia harus kalau muaranya ke pariwisata, dinas PU ini dia bangun jalan. Dia nggak boleh bangun jalan asal-asalan. Dia harus punya estetika. Minimal dia harus punya nilai pariwisatanya, punya nilai yang ketika orang melihat jembatan misalnya. Ya. Biasa saja misalnya catnya itu warna-warni. Oke. Itu sudah ada nilai. Artinya memang mensupport itu. Betul, mensupport itu. Nah, kemudian UMKM dia sudah mulai harus mampu mempacking hasil-hasil UMKM itu untuk kepentingan apa? Kepentingan pariwisata. Karena pariwisata kan orang datang ini, mau belanja, pulang, dia bawa duit ya, oleh-oleh. belanja bawa oleh-oleh. Nah, itu harus betul-betul yang packagingnya harus menarik. Betul. Jadi itu tugas siapa? Tugas dinas pariwisata, tugas dinas UMKM. UMKM. Artinya semua dinas harus ke situ dia muaranya. Jadi nggak boleh ada ego sektoral. Saya bangun ini, itu urusan pariwisata, ini urusan udah nggak ada itu. Urusan olahraga saja dia harus muaranya ke pariwisata loh. Kita boleh buat event olahraga, tapi ingat muaranya harus ke pariwisata loh. Orang tidak hanya datang berolahraga, tidak hanya datang untuk berkompetisi, tapi mereka datang, tetapi mereka juga harus datang ke tempat-tempat wisata yang tadi Harus disampaikan. menikmati juga Menikmati, wisata. ada wisata budaya, ada wisata sejarah, yang itu semua harus bersinergi dan main keroyok. Jadi anggarannya dia tidak parsial, walaupun dia terpisah di antara SKPD, tapi muaranya ke satu loh, ke sini muaranya. Nah, itu yang ingin kami kembangkan ke depan. Saya akan turun nanti ke semua SKPD untuk merubah pola pikir mereka yang ego sektoral itu. Wis, ini pemirsa, ini udah mandiri ini udah klik kayaknya ya. Kayak Pak Bupati dengan Bu Wabub udah cocok, udah cocok dipanggil kan. Pak Bupati dan Bu Wabubnya udah klik nih sebenarnya nih. Tapi saya setuju Bang. Artinya memang kadang-kadang ego sektoral itu juga masih terlalu dominan ya untuk di daerah. Tapi itu tadi pentingnya leader. Pemimpin itu tadi yang penting. Semoga nanti Mandiri bisa kemudian merangkul semua pihak. Amin. Semua sektor bisa
bersama-sama membangun Bangka Barat menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin, amin. Lebih mandiri. Betul, betul. Betul kan? Betul. Baik, itu pariwisata dan pertambangan. Tapi bisa nggak nanti keduanya berkesinambungan atau keduanya bisa berdampingan? Iya. Nah, ini kan kembali kepada pola pengaturan ya. Saya lagi-lagi termasuk orang Kan yang paling sering mungkin- dibenturkan nih kan? Iya, betul. Jadi Nggak mungkin, orang nggak mungkin bicara katanya. tambang dengan pariwisata itu dia kan bertolak belakang. Iya. Makanya di dalam peraturan daerah kita itu ada namanya RZBP 3K, rencana zonasi pesisir pulau-pulau kecil. Itu kan bagaimana kita menata ruang. Jadi jangan saling benturan. Kan di situ orang katakan bagaimana ya antara pertambangan dengan nelayan dia selalu jadi konflik. Pariwisata dengan pertambangan dia selalu jadi konflik. Ya. Nah, itu kan artinya tidak ada yang mematuhi pola ruang. Nah, hari ini yang harus kita kedepankan pola ruang yang sudah diatur. Tugas pemerintah itu mengatur. Nah, ketika pemerintah mengatur, artinya masyarakat itu kan harus mendengar. Artinya kalau kemudian tidak didengar, berarti ada yang salah. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Artinya kita harus mampu. Oh, ini wilayah pariwisata nggak boleh ditambang loh. Itu kan ini aturannya, itu kan. Nah, ini daerah tangkap ya, nggak boleh ditambang. Kalaupun misalnya ditambang dengan ketentuan, ada persyaratannya begitu kan. Nah, ini yang mesti kita sinergikan dengan betul-betul. Nah, kemarin kawan-kawan di dalam penyusunan tata ruang yang hari ini dan kemarin sudah disahkan, itu kan salah satunya kan itu yang menjadi masih menjadi pro kontra kan. Tetapi kan ada hal-hal yang memang kita tidak bisa masuk ke dalamnya dan itu menjadi ranah pusat misalnya. Tetapi saya yakin pusat juga dia sama pertimbangannya. Dia harus ada win-win solution terhadap persoalan-persoalan seperti itu. Dan ini kan menjadi tantangan buat seorang kepala daerah ya untuk mampu mensinergikan itu. Yang paling penting itu begini. Persoalan konflik itu kalau Pak Ustadz Zuri sampaikan ya nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai wasit. Nah, jangan sampai wasit jadi penendang penalti. Itu jadi masalah. Nah, kebanyakan hari ini wasitnya jadi penendang penalti. Nah, sehingga dia tidak mampu terselesaikan gitu kan. Nah, jadi kita harus kepala daerah itu dia harus mampu memposisikan diri, jangan jadi pemain gitu kan. Jadi kita Emang ada kepala punya harga daerah yang diri. jadi Oh pemain? iya. Makanya saya katakan banyak persoalan tidak selesai karena itu kepentingannya ada di sini dan ada di sana. Kepala daerah saja atau ada yang lain juga? Iya, bisa saja. Tapi Yang kan jadi sebagai penentu kebijakan pasti kepala daerah ya, sehingga dia harus memutuskan kan A atau B, hitam atau putih gitu kan. Kalau dia tidak mau memutuskan itu berarti dia di posisi abu-abu, tanda tanya loh, ada apa? Karena dia wasit, nggak boleh abu-abu. Kalau gol ya. Kalau penalti ya. Nggak boleh abu-abu gitu. Handball. Ya, handball gitu kan. Itu tugas kepala daerah, dia sebagai wasit ketika ada konflik antara pengusaha misalnya dengan masyarakat. Artinya kepala daerah nggak boleh jadi penendang. Ini kan masyarakat sering dibenturkan. Ya. Bagaimana dengan pertambangan dan pariwisata ini sendiri? Betul. Komitmen apa yang kemudian atau strategi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Mansa dan Ibu Dwi tentunya nanti ketika hal ini terjadi nih, sehingga tidak terjadi ya bentrok-bentrok dan sebagainya. Yang jelas kan kita lihat potensi dulu. Di situ potensi apa yang paling dominan? Kalau memang potensi tambang ya kita ambil dulu tambangnya gitu kan. Kita lihat potensinya. Nah, itu pengaturannya kan sudah ada di dalam tata ruang. Kita lihat di tata ruangnya. Wilayah ini apa? Kalau memang wilayah tambang tetapi belum ada IUP-nya, ya kita ajukan IUP-nya. Biar mereka bisa bekerja nyaman kan. Nah, itu kan pola pengaturannya. Jadi kita harus memahami itu. Itu tidak boleh juga sembarangan kan. Nah, tugas kepala daerah itu kan berada di situ. Dia menjalankan perintah peraturan daerah gitu kan. Karena peraturan daerah itu kan dibuat oleh pemerintah dengan legislatif kan. Legislatif itu representasi dari masyarakat gitu kan. Nggak mungkin seluruh masyarakat ikut rapat kan. Cukup representasinya dari wakil rakyat kan. Nah, itu kesepakatan itu yang harus dipatuhi. Oke, kan. artinya kalau saya boleh gambarkan misalnya nanti berandai-andai Mandiri memimpin di 2024-2029, maka mungkin saja di wilayah setiap desa bahkan di Kabupaten Bangka Barat itu sudah ditentukan, ya kan? Artinya, oh ini wilayah pariwisata, Betul. oh ini wilayah pertambangan, Betul. ini perkebunan, sehingga Betul. kalaupun ini dia lompat-lompat, Pak Mansa yang akan maju terlebih dahulu. Iya. Jangan lu gitu. Iya. Kurang lebih begitu nggak? Betul. Ya, saya pahami di dalam Perda Pariwisata yang desa wisata yang besok itu akan disahkan itu pengusulan desa wisata itu dari bawah loh, kepala desa. Ya.
Jadi mereka berembuk dulu mengusulkan desa mereka, wisata apa ya, potensi apa yang mau dijadikan desa wisata. Kalau tambang berarti. Iya, kalau memang nggak ada pariwisatanya jangan dipaksakan dong. Oh, Itu. ya benar juga ya. Iya, makanya tugas kepala daerah itu kan dia hanya melihat, oh lu kalian yang ngusulkan ini kan itu. Kalau lu nggak ada potensi pariwisata, karena ngapain ngapain dipaksakan? pariwisata? Masain. Kalau memang Iya, potensinya kebun tambang, misalnya ya. iya gitu. Nah itu yang harus kita lakukan ke depan. Kita harus ya kan dari bawah nih, dari Batu Usulan Padi, dari bawah. dari bawah loh. Oh, itu berkorelasi langsung dengan tadi Betul. programnya Desa Program Mandiri. Desa Mandiri. Mandiri. Iya. Mandiri Desa lagi Mandiri. ya, Kan Desa mandiri Mandiri lagi. kan? Hal yang mendasar menjadi program kami Desa Mandiri. Kami ingin membangun dari desa dari bawah. Baik, Aspirasi dari bawah, kebutuhan dari bawah, potensi dari bawah. Nah itu yang dikembangkan. Nah kami nanti selama 3 bulan ke depan kan ada kampanye itu 2 bulan. Kami tidak hanya berkampanye jual program, tapi kami mendengar juga aspirasi dari mereka. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari mereka, kita nanti masukkan dalam RPJMD untuk menjadi kontrak politik kita 5 tahun ke depan dengan mereka. Wis. Itu. Saya ngebayangkan bagaimana pasangan mandiri kemudian nanti bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk Bangka Barat. Insya Allah. Amin. Terutama Amin. masyarakatnya mandiri semua. Amin. Kan begitu kan, Man? Ya, mimpi Masyarakat- besar kita itu. Masyarakatnya mandiri semua. Iya. Baik, pemirsa Bangka Pos, kita tadi udah ngobrol panjang lebar di mana mandiri sudah berkomitmen untuk kesehatan, pendidikan, kemudian tadi ada sektor ekonomi kan, di Pariwisata. dalamnya ada pertambangan, ada pariwisata, perkebunan, kelapa Betul, sawit, betul, ada betul, juga betul. termasuk perikanan dan kelautan juga akan menjadi potensi iya, andalan. betul sekali. Jadi Bangka Barat itu kan luar biasa. Saya sebut Kayaknya satu lengkap saja. loh sebenarnya Saya Bangka sebut Barat satu nih. saja, airnya toh. Airnya toh itu dia potensi perikanannya luar biasa. Ikan teri sampai ke teri Medan, orang sebut teri Medan itu Ya. ada di sana loh. Dan mereka penghasil terbanyak loh teri Medan itu. Dan itu sudah diekspor keluar, bukan hanya di Terinya? kita. Terinya. Tapi dalam bentuk Yaitu Teri doang? Artinya kan kita perlu ada pemberdayaan, bagaimana mereka mampu mengemas itu, ada hilirisasinya. Teri itu dia perlu nilai tambah gitu. Kalau saya lihat hari ini kan hanya Itu kan direbus, bisa home industry dijemur banget dan itu. hanya Iya. dijual kan. Dijual. Ah. Harus Jual kan mentah. ada hilirisasinya, ada kemasannya lebih bagus, ini dibuat ini. Dari satu potensi saja dia bisa jadi banyak. Dan Mungkin- itu meningkatkan harga loh. mungkin itu yang kemudian menjadi semangatnya karena perlu sentuhan wanita. Sentuhan wanita. Iya, karena ada Dan Ibu Dwi. itu makanya Nanti saya akan pilih memikirkan beliau karena hal itu gitu. nanti jadi concern beliau untuk ngurus itu. Oh gitu. Iya. Berarti sejauh ini sebelum ini sudah ada komitmen. Misalnya Bu Dwi nanti akan komitmen di concern di sini. Pak Mansa udah komen di sini. Udah adakah obrolan itu? Komitmen itu kan dibentuk dari saya kan nggak mungkin ya seorang bupati harus melaksanakan semua. Bah, betul, Iya, betul. makanya nanti pendelegasian, pembagian kewenangan kita tidak harus melihat aturan. Ketika Ibu mampu melaksanakan itu, kenapa tidak sih? Tolong Bu, ini kan bagian yang paling tepat itu kan dari ibu-ibu ya. Melaksana UMKM kita ini kan ibu-ibu. Saya tidak begitu memahami tentang psikologis ibu-ibu, tapi kalau beliau sangat memahami, sudah puluhan tahun bersama ibu-ibu dan memahami apa keinginan dan harapan mereka. Termasuk kan. urusan birokrasi kayaknya ibu-ibu ya. Iya, termasuk yang urusan birokrasi nanti. Ada hal yang berkaitan dengan ibu-ibu ya biar ibu turun. Kan lebih ini kan, lebih humanis kan. Kalau saya kan mungkin beda ya. Cukup lah yang tadi nyari investor biar banyak-banyak. Investor biar masuk banyak-banyak ke Bangka Barat. Lalu tadi kita belum ngapa-ngapain, investor sudah ada katanya. Ya gini, ngapa-ngapain, kalau siap. bicara investor ya, selagi investor lokal kita mampu, kita akan kedepankan investor lokal. Tetapi ada hal-hal yang investor lokal kita tidak mampu ya, mau tidak mau ya kita harus datangkan dari luar yang sifatnya besar, perlu biaya dan kita tidak mampu melakukannya, ya pastilah dari luar ya. Tapi selagi mampu orang daerah melakukannya, harus kita prioritaskan orang daerah. Ada perlakuan khusus nggak untuk calon investor? Iya, Kemudahan-kemudahan yang diberikan misalnya? pastilah. Itu yang diperlukan oleh mereka hari ini kan itu. Kemudahan-kemudahan kan. Insentif yang diberikan ke mereka itu kan bentuk kemudahan, baik dari pajak, dari perizinan dan lain-lain. Yang penting Itu harus kita jamin loh. kondusif juga penting Betul. ya, keamanan Iya. juga. Baik. Pemirsa, banyak sekali yang sudah kita obrolin. Waktu kita pun hampir 1 jam lebih, bahkan 1 jam lebih ini. Tentu banyak hal yang akan digali, tapi bagaimanapun itu sudah menjadi program dan sudah menjadi track recordnya mereka, Bang Mansa dan Ibu Dwi. Setelah ini kita rehat dulu sejenak karena kita akan bermain game.
kita ada game nih, Iya. Bang. Ya. Oh, ada game dikit tapi nggak berat-berat. Game yang ringan-ringan ya. Game yang ringan-ringan dan biasanya yang berseputaran dengan Bangka Barat juga. Kita rehat dulu, kita minum dulu santai karena ada teh dan kopi di sini. Tetap di Dialog Ruang Tengah. Baik, terima kasih pemirsa Bangka Pos masih setia di Dialog Ruang Tengah. Saatnya kita bermain game dengan pasangan mandiri, Mansah dan Dwi Aryani. Bang, seperti biasa, kalau di Dialog Ruang Tengah itu ada gamenya. Game dikit, tapi masing-masing harus punya jawaban sendiri walaupun pertanyaannya sama. Pertanyaan pertama untuk Bang Mansah. Pariwisata atau pertambangan? Pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata itu dia berkesinambungan dan tidak akan ada habisnya. Dan dia multiply effect luar biasa. Berarti masa depan Bangka Barat Pariwisata salah satunya. bukan pertambangan. Bukan. Oke. Kalau Ibu, pariwisata atau pertambangan? Itu pariwisata. Tetap pariwisata. Kenapa, Bu? Karena kan itu sumber daya alam ya, SDA. Gitu. Yang memang perlu kita perbarui, perlu kita berdayakan dan dioptimalkan. Gitu. Cuma bagaimana kita cara mengemasnya aja. Karena yang namanya pertambangan kan pasti akan habis. Ya. Itu ada masanya. Gitu. Nah, ini yang pernah saya sampaikan juga waktu di media. Kita harus ada alternatif. Perkebunan, pertanian, ya kan? Perikanan. Ini masyarakat rata ini loh. Gitu. Kalau nggak nambah ngapain ini? Gitu. Carikan mereka ke sini gitu. Karena kalau kita gali terus kan lama-lama akan habis. Tapi kalau ini, tanah kan masih bisa mereka olah. Gitu. Bisa dimanfaatkan. Tanah pekarangannya mereka. Bikin bakar rumah deh. Gitu, seperti itu minimal ya bakar rumah atau mereka punya kebun. Ya seperti ini gitu. Artinya memang kita jangan mengharapkan sesuatu akan habis. Kita bagaimana kita harus ada alternatif yang lain. Bisa atau tidak Bangka Barat tanpa pertambangan? Justru segini, pertambangan itu tidak bisa kita lepas ya hari ini ya. Artinya kita masih tetap bergantung dengan pertambangan ya. Karena bicara pertambangan kan dia tidak hanya bicara timah ya. Timah ini dia ke depan itu kan dia ada mineral ikutan yang bukan tidak mungkin itu harus dipersiapkan kan. Tapi kita tidak anu juga ya, tidak kemudian anti dengan pertambangan tidak. Tapi itu tadi saya katakan memang ada wilayah-wilayah yang memang tempatnya untuk pertambangan. Dan itu memang harus kita maksimalkan dan kita betul-betul dengan cara penambangan yang baik ya, dengan bukan seperti pola penambangan yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, itu mesti kita jaga. Makanya harus ada WVR itu kan karena dia ada ketentuan untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan dari alam yang sudah kita gali. Itu nggak apa-apa kita ambil hasilnya, tapi setelah itu kan mesti kita jaga kembali kan. Nah, itu. Jadi pertambangan itu dia sangat luas ya artinya untuk kepentingan. Saya pikir negara juga pasti tidak akan bisa melepaskan, bukan tidak bisa ya, tidak ingin, belum kemudian untuk bicara melepaskan pertambangan karena itu menjadi kebutuhan negara juga gitu masih kan. bisa berkesinambungan ya. Masih. Baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Lada atau kelapa sawit? Ini jawaban yang sulit ya. Karena saya pelaku dua-duanya. Oke, realistis untuk masa depan Bangka Barat. Realistis ya hari ini saya pikir ya memang kelapa sawit lah. Karena dengan kelapa sawit yang banyak memberikan manfaat dan boomingnya juga hari ini orang sudah mulai beralih ke kelapa sawit ya, tidak bisa kita pungkiri ya. Tinggal artinya bagaimana kita bisa menjaga dari sisi lingkungan, kemudian juga artinya kelapa sawit ini kan dia sebenarnya banyak sekali hilirisasinya yang mesti kita kembangkan kan. Nah, terutama untuk advokasi ke masyarakatnya itu tadi yang Ibu katakan, bibitnya harus betul, kemudian pupuknya itu harus kita advokasi, kemudian juga dan lain-lain yang menjadi kebutuhan itu kan. Dan tidak semua daerah juga dia punya lahan hari ini kan. Artinya harus ada juga usaha-usaha. Kan kita hari ini kan punya lahan HTI yang menjadi pro kontra kan. Nah, itu kan artinya kenapa tidak misalnya lahan kritis itu harusnya kita berikan ke masyarakat untuk bisa mengelola kan. Nah, kita usulkan misalnya ada berapa ribu hektar untuk kebutuhan masyarakat kan itu banyak gitu. 6.000 lebih 6.000 lebih Ya, hektar 6.000 lebih ya. hektar. Bukan. Kalau lada?
Kalau lada, Kan mentok terkenal. betul, Wait, betul kenapa? sekali. Jadi lada ini kan saya ingat betul saya di Komisi 2 itu 5 tahun. Jadi sempat 2017 itu kawan-kawan kan ada program Pak Erzali waktu itu 4 juta bibit 4 juta bibit lada. Tapi akhirnya 3 tahun kemudian kan tidak terlihat adanya hasil dari produktivitas dari yang 4 juta itu kan. Bahkan kawan-kawan di komisi itu mau mencoret program itu. Jadi saya katakan kalau kita coret program lada ini, bagaimana loh dengan lambang daerah kita? Lambang daerah kita itu kan ada lada loh. Jadi kita hapus dulu itu. Makanya kawan-kawan berpikir, oh, jangan ya. Nah, yang jadi persoalan kan hari ini lada itu kan ada persoalan yang memang betul-betul di tengah masyarakat ini yang menjadi kendala kan penyakit ya. Nah, penyakit. Masyarakat itu sebenarnya dia tidak butuh bantuan. Kalau harganya bagus ya, harganya bagus, mereka bisa tanam sendiri. Berbondong-bondong mereka nanam. Penting harganya dulu bagus. Nah, kemudian tugas pemerintah apa ya? Mempersiapkan ahlinya bagaimana mengatasi persoalan penyakit lada itu, penyakit kuning, busuk pangkal batang. Itu dulu yang diatasi. Masa sekian banyak profesor kita yang ada di negeri ini nggak mampu mengatasi persoalan itu kan? Saya pikir bukan kita menyiapkan bibit, persoalannya bagaimana kita mampu menjamin agar persoalan masyarakat itu bisa teratasi kan. Nah, kemudian juga lada kita ini kan produktivitasnya rendah banding dengan Vietnam, Thailand. Mereka 1 hektar itu bisa sampai 2,5 ton. Kita masih berada di angka 1 ton. Artinya produktivitas kita masih rendah. Nah, ini PR, artinya tugas kita ilmu ke orang-orang yang ahli di bidang itu kan harus mampu untuk bagaimana membuat produktivitasnya tinggi. Walaupun harga rendah, kalau produktivitasnya tinggi, masih bisa itu menjawab persoalan dasar dari, kan dia produksinya kan katanya tidak sebanding, pupuk mahal, ya, terus perlakuannya sulit, racunnya banyak. Jadi kami Harga murah murah, kan? jadi tidak sebanding. Nah, makanya kalaupun produktivitasnya tinggi, walaupun harga murah masih mampu bisa menutupi. Berarti gitu Bangka kan. Barat masa depannya lada atau Iya, kelapa sawit? masa depan saya pikir masih di sawit lah hari Masih di ini karena sawit. sudah ke sana. Bu. Tapi lada jangan tinggal. Lada atau sawit, Bu? Kalau dua-duanya boleh nggak? Iya. Ya itu benar, saya sependapat Pak Mansa. Ya sawit tetap perhatikan karena memang sawit kita pengen ada hilirisasi juga ya tadi seperti dikatakan Pak Mansa di awal. Ini kita belum gitu. Yang optimalkan dulu hilirisasinya. Dan tadi ya lada kita masih belum mampu bersaing lah. Ya dari patchingnya, ya dari kualitasnya gitu jauh tertinggal dengan di Eropa. Kita bisa ekspor ke Eropa tuh mereka nuntutnya lebih bagus, packingnya lebih bagus. Itu PR buat kita gitu. Ya, dan tadi dengan harganya, artinya gini, misalnya kita harganya lebih mahal daripada di Lampung, itu mereka agak memilih ke Lampung. Kita kan kualitas lebih baik, gitu, kemasannya lebih bagus, kita kalah. Ini apa tuh kita kelola juga, ada itu PR kita juga. Gitu. Terus kalau mereka tanya mau impor ya, emang lada Bangka sebagai kita jadi potensi ya, paper Bangka itu dulu terkenal. Tapi sekarang kita karena tadi ya tidak dikelola secara optimal. Ya pelan tadi mereka kadang ngumpul dulu, harga tinggi baru dijual kan gitu. Karena memang butuh ya tadi misalnya Pak, sentuhan yang supaya ya petani Bangka semangat lagi lah untuk mereka nanam sahang lah gitu. Gitu. Berarti masa depan Bangka Barat sawit atau lada? Dua-duanya kalau saya. Pilihan dua-dua ya, bukan pilihan kalau dua. Saya dulu, tapi juga nggak tidak melupakan lada. Tidak melupakan lada. Tetap ya kita perhatikan juga. Petani lada juga kita perhatikan. Ada daerah-daerahnya. Ada daerah sawit, ada daerah masing-masing. lada. Itu kita lihat dengan potensi tanah. Oke, baik. Ibu ada sekarang, Bu. Dimarah bapak atau dimarah anak? Maksudnya gimana? Ibu pilih aman dimarahin bapak atau aman dimarahin anak? Aman dimarahin anak. Kenapa, Bu? Udah takut dimarah bapak? Oh, bingung Ibu. Bingung Ibu. Aduh, salah jawab gitu. Enggak, kalau saya sih maaf, saya seperti dimarahin bapak. Kenapa? Kalau orang tua itu ya bagaimanapun ya tadi ya bapak kita misalnya
Ya pasti Bapak maksudnya suami ya? Iya. suami, suami. suami masuk ke Iya. bapak saya kandung ya. Suami. Suami ya, maaf kalau saya salah. Jadi kalau suami itu memang tadi Pak ya, kalau dalam Islam kan suami ada qawwam. Betul. Iya. Gitu, pemimpin gitu. Jadi ya kita harus tahu apa sih yang bikin dia marah gitu kan. Apa yang bisa bikin dia ini, kita harus tahu gitu. Yang namanya berumah tangga ya Pak harus tahu gitu. Jadi emang ya lebih takut dimarahin bapak daripada marah anak. Kalau anak masih bisa bujuk gitu kan, masih bisa kita kasih pemahaman gitu. Kalau bapak tadi saya bilang selama nggak melanggar syar'i, ya saya ikut seperti itu gitu. Berarti lebih tidak mau kalau dimarahin suaminya. Ya, cari aman ya Pak, cari aman. Oke, kalau Pak Mansa lebih dimarahin istri atau dimarahin anak? Saya lebih dimarahin istri. Oh, sering berarti. Enggak, karena saya jarang. Oh, gitu. Saya pengen dimarahin istri. Makanya saya jarang dimarahin istri, makanya saya pengen dimarahin istri. Karena ketika dia marah, artinya dia sayang, itu. Oh. Kayak itu. Ketika Berarti dia kalau nggak marah, dimarah dia berarti nggak sayang? Ya bisa iya, bisa tidak. Bisa tidak? Baik. Baik, selanjutnya Bu, dalam konteks pemerintahan, calon kepala daerah dilayani atau melayani? Melayani. Melayani. Iya. Kenapa? Iya, kan tadi Pak, kita tadi niat kita maju itu, saya bilang. Saya tanya, apa motif Ibu? Saya bilang kalau uang jabatan nggak lagi. Ya. Saya bilang, insya Allah udah cukup, alhamdulillah gitu. Tapi tadi saya ingin membuat kontribusi lebih baik untuk masyarakat saya. Ya, karena mereka punya mimpi, mereka punya harapan, kita bisa merubahnya. Itu concern saya, gitu. Kita melayani mereka. Karena saya terbiasa, gitu. Mereka ngeluh, saya cari solusi, ini mereka curhat, kita solusi. Biasanya memang melayani, gitu. Lebih melayani Bu ya? Karena memang berarti tulus untuk mereka. Untuk kebanyakan masalah Bangka Soalnya Barat. sekarang ngomongnya melayani, nanti besok-besok minta dilayani. Terus terang Pak, Jangan sampai Bu ya. jangan sampai. Ya, dan saya mohon sama masyarakat, saya tetap nggak akan berubah. Dari tahun 2010 sampai sekarang saya akan berubah. Tanya masyarakat, saya nggak akan pernah berubah sampai kapanpun. Seperti inilah saya. Rumah kami, datang masyarakat itu udah biasa, gitu. Karena pertama kali yang mereka yang saya terima adalah yang pertama kali kalau bapak tuh bupati yang saya terima pertama kali adalah saya yang terima. Saya di depan yang terima tamu-tamu masyarakat tuh saya yang terima. Gitu, bapak di kantor apa saya yang terima, gitu. Di rumah itu udah rumah masyarakat. Bikin acara di situ, terima tamu di situ, jadi udah welcome gitu, udah biasa, gitu. Udah terlatih Bu ya. Pelatih banyak tamu segala macam itu udah biasa, Siap. gitu loh ibaratnya. Melayani Biasa direpotin ya, biasa dia tuh melayani masyarakat tuh udah biasa. Udah biasa. Baik. Kalau Pak Mansa, melayani atau dilayani? Ya pasti melayani lah, karena konsep dasar pemimpin itu kan adalah pelayan. Melayani. Itu yang harus kita pegang teguh terlebih dahulu kan. Kita jadi pemimpin itu kan karena mereka yang minta kita jadi pemimpin, mereka yang memilih kita untuk jadi pemimpin kan. Nah, mereka itu minta kita tuh jadi pengurus gitu. Nah, mengurus itu kan konsepnya melayani ya kan. Nah, artinya ketika mereka memilih kita dan kita jadi pemimpin, artinya kita harus mampu mengurus mereka. Nah, artinya kita harus mampu melayani mereka. Apa menjadi persoalan mereka harus kita layani, apa yang menjadi kebutuhan mereka harus kita layani. Lalu apa? Tangan kita sebagai seorang pemimpin. Beda dengan tangan pribadi ya. Tangan pribadi kan kita sulit itu didengar. Tapi kalau seorang pemimpin dia lebih luas manfaatnya. Jadi ketika dia membuat kebijakan, maka manfaat kebijakan itu dia sangat luas untuk semua masyarakat. Artinya nilai ibadahnya juga luar biasa. Artinya dengan satu kebijakan yang kita buat, dengan satu keputusan yang kita ambil, itu akan berdampak luas. Dan saya yakin nilai pahalanya juga lebih besar. Amin. Nah, jadi itu tugas kita adalah melayani. Maka konsep pemimpin itu adalah pelayan. Maka dari situ awalnya. Berarti kita harus memiliki komitmen pasangan mandiri siap untuk melayani masyarakat Bangka Barat. Harus siap. Amin. Harus siap untuk siap, itu. ya. Siap. Baik. Harus siap. Terima kasih Ya. Pak Mansa, Ibu Dwi. Sebelum saya tutup, masing-masing nanti menyiapkan quote closing statement-nya, tapi satu kata untuk Bangka Barat dulu. Iya. Satu kata untuk Bangka Barat. Sejahtera. Sejahtera. Satu kata untuk Bangka Barat. Mandiri. Kalau bahasa ininya uncak. Uncak tuh lah disebutin dulu uncak dia. Baik, closing statement-nya masing-masing boleh di Ibu
Dwi dulu, silakan Ibu Dwi, closing statement-nya. Ya, pada masyarakat Bangka Barat ya, kalau kita ingin perubahan dan kita ingin sesuatu yang baru gitu, kita melakukan solusi bagaimana kita punya visi misi agar masyarakat mandiri dan sejahtera gitu. Karena kita nggak akan bisa berbuat, nggak bisa melaksanakan program-program kita sampaikan kecuali kita menang gitu. Kami mohon ya kepada masyarakat Bangka Barat dimanapun berada gitu, untuk memilih pasangan mandiri sebagai alternatif solusi pilihan untuk lebih baik, untuk masyarakat lebih mandiri dan sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Silakan Pak Mansa. Terima kasih. Ini sebagai closing statement, kami tidak terasa hari ini sudah berada di titik ini dan kemarin sudah mendaftarkan diri di KPU, dan ini menjadi tanda keseriusan kami untuk maju di kontestasi Pilkada Bangka Barat 2024 ini. Nah, ini sesuatu yang memang bukan hanya sebuah kehendak kami semata, dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak masyarakat Bangka Barat semua, dan kami hanya punya niat, azam, dan berusaha untuk menjaga hati bahwa niat kami untuk masuk dalam kontestasi ini tidak lain dan tidak bukan untuk membangun Bangka Barat ini menjadi Bangka Barat yang mandiri dan sejahtera. Dua kata itu cukup menjadi dasar kami untuk berniat Bangka Barat ini harus lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah, mandiri sejahtera itu akan kami tuangkan dalam sebuah program dan kegiatan dan tertuang dalam visi misi kami dan menjadi kontrak politik kami untuk 5 tahun ke depan. Silakan nanti dilihat apa yang menjadi bagian-bagian di dalam visi misi kami untuk maju di kontestasi ini. Dan doakan kami agar kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya keikhlasan agar kami bisa melakukan tugas berat ini, sehingga kami kemudian kalaupun diamanahkan untuk bisa memimpin Bangka Barat, jadi kami untuk selalu menjaga hati kami untuk tidak salah dalam kami melangkah dan kami bertindak. Mungkin itu yang paling Baik, pesan. sekali lagi terima kasih Pak Mansa, terima kasih Kasih. Bu Dwi. Semoga sukses selalu, lancar Amin. selalu, dan Amin. siap bertarung dengan bersih nanti Amin. 27 November Amin. 2024. Amin. Insya Allah. Amin. Baik pemirsa Bangka Pos, itu tadi obrolan kita. Tidak terasa 1 jam lebih, bahkan hampir 2 jam kayaknya ya. Karena begitu asiknya dengan pasangan mandiri. Tentu mereka juga akan nanti membawa tagline seperti tadi, hanya 2 kata, mandiri dan sejahtera. Semoga ikut terwujud, tapi Anda yang menentukan nanti 27 November 2024. Saya Edi, pamit undur diri. Di dialog ruang tengah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.